Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malina Ningsi dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Jadi, sistem reproduksi pada wanita itu adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang pada wanita. Nah, di sistem reproduksi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama kita bahas yaitu bagian genitalia, yang dimana bagian genitalia ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada namanya genitalia eksternal dan genitalia internal. Kita bahas yaitu tentang genitalia eksternal. Jadi pertama-tama yaitu genitalia eksternal itu adalah genitalia yang tampak dari luar yang memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada namanya mons pubis, yang dimana mons pubis ini adalah bagian tempat pertumbuhnya bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus. Kemudian selanjutnya ada namanya klitoris, yang dimana klitoris ini adalah bagian yang paling sensitif. Selanjutnya ada namanya uretra, kemudian ada namanya selaput darah atau sering disebut dengan himen. Kemudian ada namanya vagina, tempat orang melakukan senggama. Selanjutnya ada namanya labia minor, kemudian ada namanya labia mayor. Selanjutnya di sini ada namanya anus. Kemudian di genitalia eksternal ini juga terdapat kelenjar, yaitu ada namanya kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Yang pertama kita bahas yaitu tentang kelenjar Bartholin, yang dimana kelenjar Bartholin ini posisinya itu berada di vagina, di sebelah kiri dan kanan vagina. Kalau dilihat menurut jarum jam, letak kelenjar Bartholin ini terletak pada pukul 5 dan pukul 7. Fungsinya yaitu untuk melumasi vagina pada saat melakukan senggama. Kemudian yang kedua ada namanya kelenjar Skin, yang dimana kelenjar Skin ini berada di uretra, di bagian kanan dan kiri uretra, yang dimana fungsinya juga sama, yaitu menghasilkan selaput lendir. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia internal. Nah, sebelum itu, apa sih genitalia internal ini? Jadi, genitalia internal ini adalah genitalia yang tidak tampak dari luar, kemudian memiliki beberapa bagian. Dimulai dari uterus atau yang sering disebut dengan rahim, yang dimana fungsinya yaitu sebagai tempat perkembangan janin apabila terjadi fertilisasi. Kemudian selanjutnya ada namanya ovarium. Ovarium ini adalah fungsinya yaitu tempat terbentuknya sel telur atau tempat pematangan sel telur. Kemudian tempat terbentuknya hormon seksual pada wanita yaitu hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya kita ke bagian tuba Fallopi, yang dimana tuba Fallopi ini adalah jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus, yang dimana di tuba Fallopi ini juga terdapat ampula tuba. Ampula tuba ini adalah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian ada namanya serviks, yang dimana serviks ini adalah mulut rahim. Fungsi dari mulut rahim ini adalah menghasilkan selaput lendir, yang dimana selaput lendir ini berfungsi untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pelvis, yang dimana pelvis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada namanya pelvis mayor dan pelvis minor. Di sini yang pertama kita bahas yaitu pelvis mayor. Pelvis mayor ini sering disebut juga dengan pars pelvis, yang dimana terletak di atas linea terminalis. Fungsinya yaitu untuk menyokong organ abdomen. Selanjutnya yaitu pelvis minor. Pelvis minor ini sering juga disebut dengan true pelvis, yang dimana letaknya itu berada di bawah linea terminalis. Kemudian fungsinya yaitu untuk menyokong organ reproduksi.
Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian panggul, yang dimana secara garis besar bagian panggul ini dibagi menjadi 4 dan termasuk ke dalam bagian keras panggul. Yang pertama yaitu bagian-bagiannya, yaitu ada 2 tulang koksai, kemudian ada tulang sakrum, kemudian di bawah sini ada namanya tulang koksidium. Terus kemudian selanjutnya yang dimana tulang koksai ini juga dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya os ilium, kemudian isium, dan yang ketiga namanya pubis. Lalu di ilium dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bagian yang tebal ini namanya crista iliaca, kemudian bagian yang menonjol ini namanya spina iliaca. Selanjutnya yang di sini namanya spina iliaca anterior superior, kemudian yang ini namanya spina iliaca anterior inferior. Kemudian yang di belakang sini namanya spina iliaca posterior superior, dan selanjutnya yang di belakang sini namanya spina iliaca posterior inferior. Kemudian pada bagian isium ada namanya tuber isiadicum. Kemudian yang menonjol di bagian isium di sini namanya spina isiadica. Selanjutnya yang bolong-bolong ini atau yang ini disebut dengan foramina obturatorium. Kemudian bagian yang ini seperti mangkuk disebut dengan acetabulum. Selanjutnya pada pubis, yang dimana pubis ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada namanya ramus superior oisis pubis, kemudian ramus inferior oisis pubis, kemudian yang ini namanya, yang segitiga ini namanya arcus pubis, dan yang di sini namanya simfisis pubis, yaitu antara simfisis dextra dan sinistra. Lalu kita ke bagian sakrum. Bagian sakrum yang dimana bagian sakrum yang menonjol ini namanya promotorium, kemudian yang berlubang-lubang ini namanya foramina sacralia anterior, kemudian yang di belakang namanya foramina sacralia posterior. Lalu di bawah sini yang paling ujung namanya os coccygeus, yang dimana os coccygeus ini memiliki 3-5 ruas lumbal. Selanjutnya saya akan membahas tentang artikulasio, yang dimana pada pelvis ini ada 4 artikulasio pada pelvis. Yang pertama yaitu ada 2 artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara sakrum dan ilium. Kemudian ada namanya artikulasio sacrococcygeum. Artikulasio sacrococcygeum yang menghubungkan antara sakrum dan coccygia. Selanjutnya ada namanya artikulasio simfisis pubis, yang dimana yang menghubungkan antara simfisis dextra dan simfisis sinistra. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ligamentum, yang dimana pada pelvis ada namanya ligamentum sacroiliaca. Posisinya itu di belakang sakrum, dekat dengan ilium, ke ilium. Selanjutnya ada namanya ligamentum sacrospinosum. Ligamentum sacrospinosum ini letaknya di sakrum ke spina isiadicum. Kemudian ada namanya ligamentum sacrotuberosum, yang dimana letaknya yaitu di sakrum ke tulang tuber osis isiadicum. Kemudian ada namanya ligamentum pubicum. Ligamentum pubicum ini antara coccygeus dextra dan sinistra. Selanjutnya di sini ada namanya ligamentum inguinale. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Jadi di otot luar, otot dasar bagian luar itu ada namanya musculus pictor ani externum, kemudian ada namanya musculus bulbocavernosus. Kemudian musculus bulbocavernosus ini adalah musculus yang mengelilingi vagina. Selanjutnya ada namanya musculus perineal transversus superficialis, dan ada namanya musculus gluteus maximus. Nah, di sini musculus gluteus maximus ini tempat melakukan penyuntikan. Kemudian terdapat otot-otot yang melingkari vagina bagian tengah anus, yaitu ada namanya musculus iliococcygeus, kemudian ada namanya musculus ischiococcygeus, kemudian ada namanya musculus perineal transversus profundus, dan yang terakhir ada namanya musculus coccygeus.
Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya ginekoid, selanjutnya ada namanya android, kemudian antropoid, dan yang terakhir namanya platyphyloid. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ginekoid. Bentuk panggul ginekoid ini hampir seperti lingkaran, yang dimana bentuk panggul ginekoid ini paling banyak ditemukan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini, yang dimana sakrum, kelengkungan sakrumnya baik, kemudian spina iliakanya tumpul dan tidak menonjol, dan yang terakhir arkus pubisnya membulat. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk panggul android, yang dimana bentuk panggul android ini hampir mirip seperti jantung, sakrumnya agak cenderung datar dan tidak menonjol. Kemudian spina isiadikanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Namun pada wanita apabila memiliki bentuk panggul seperti ini, yaitu bentuk panggul android, maka itu akan dapat mempersulit jalannya persalinan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk panggul antropoid, yang dimana bentuk panggul antropoid ini hampir mirip seperti segitiga. Lalu diameter transversalnya berada di bagian posterior dekat sakrum. Spina isiadikanya tidak menonjol. Kemudian pada bentuk panggul antropoid ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki, sedangkan pada wanita bentuk panggul yang seperti ini ditemukan pada wanita dengan perawakan tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu bentuk panggul platyphyloid, yang dimana bentuk panggul platyphyloid ini hampir mirip dengan opal. Lalu diameter transversalnya lebih besar daripada diameter antara posteriornya. Nah, pada bentuk panggul yang seperti ini yaitu bentuk panggul platyphyloid jarang ditemukan pada pria maupun pada wanita. Selanjutnya pemeriksaan panggul luar. Tujuan dari pemeriksaan panggul luar ini adalah untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat memperhambat jalannya persalinan. Gimana bentuk pemeriksaan panggul luar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya distansia spinarum, kemudian distansia cristarum, kemudian conjugata eksternal, dan menghitung lingkar panggul. Di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu ada yang pertama distansia spinarum, yang dimana distansia spinarum ini dihitung dari spina iliaca anterior superior dextra dan sinistra. Jarak normalnya yaitu 23 sampai 26 cm. Selanjutnya yang kedua yaitu distansia cristarum. Distansia cristarum ini dihitung dari crista iliaca dextra dan sinistra. Jarak normalnya adalah 26 sampai 29. Selanjutnya yang ketiga yaitu conjugata externa, yang dimana pemeriksaan conjugata externa ini yaitu pemeriksaan dari ujung simplicis pubis ke ruas lumbal kelima. Jarak normal pemeriksaan conjugata externa ini yaitu 18 sampai 20. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemeriksaan lingkar panggul, yang dimana pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari atas simplicis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior.